Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Holycast balik lagi nih dengan konten-konten yang lebih seru tentunya. Tema podcast kita kali ini adalah sharing is caring. Aku bakal jelasin dulu nih, sharing is caring adalah konten sharing yang membahas tentang kejadian-kejadian yang biasa kita alami. Di sini kita bakal bahas banyak hal yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Oke, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Oh iya guys, aku nggak sendirian. Kali ini aku bersama Kak Tiara. Halo Kak. Halo guys, aku Tiara. Dan kamu siapa? Aku sama siapa di sini? Oh iya, aku Jasmine. Aku belum memperkenalkan diri ya. Jadi mbaknya sendiri yang belum memperkenalkan diri. Perkenalkan guys, nama aku Jasmine. Oke, hari ini kita mau membahas apa nih Kak Yasmin? Judul podcast ini adalah melawan catcalling. Melawan catcalling, oke. Itu harus benar-benar dilawan sih. Sekarang marak banget ya terjadi catcalling itu. Betul. Bisa terjadi dimanapun, entah di tempat ramai, apalagi tempat sepi ya kan? Iya, dimanapun, kapanpun, siapapun. Pernah mengalami catcalling pasti. Pasti pernah sih. Pasti pernah. Oh ya Kak, menurut Kakak catcalling itu apa sih? Catcalling itu kayak suatu bentuk pelecehan seksual yang bisa dilakukan di mana aja nggak sih? Ya kan bisa terjadi di jalanan atau mungkin di fasilitas umum atau mungkin di sekolah pun pasti pernah ya kan? Iya. Nah pasti pernah. Catcalling itu bisa terjadi di mana aja. Kadang mereka yang nge-catcallingin orang-orang tuh nggak mandang di situasinya lagi gimana. Iya. Yang penting mungkin mereka ngerasa orang ini bisa digoda atau di catcallingin gitu. Mereka pasti melakukannya. Dan kalau misalkan emang dasarnya si cowok itu genit, gatel atau apapun, itu pasti akan mereka lakuin tanpa mikir ini rame gak ya, ini aman gak ya. Pasti mereka kayak gitu. Ya berarti biasanya yang di catcallingin itu perempuan ya? Pasti perempuan. Karena mungkin kebanyakan laki-laki mikir kayak perempuan ini lemah. Gak mungkin kayak berani ngelawan. Atau mungkin laki-laki mikir perempuan kalau di catcallingin mereka bakalan ngerasa wah gue cantik, wah gue digoda nih gitu. Padahal nggak semua perempuan itu suka digoda. Nggak semua perempuan suka di catcallingin kayak gitu. Kadang pasti aku pribadi merasa jijik sih. Bukan jijik sih, kayak lebih ke risih ya. Kalau jijik sih enggak. Kalau risih itu udah pasti karena benar-benar merasa terganggu dan gak nyaman kayak digoda-goda kayak misalkan di neng kiu kayak gitu. Aduh itu kayak kan kayak hidupku tuh kebetulan jalanan rumah aku, itu kan banyak mobil truk ya. Nah, tahu sendiri gimana ya supir-supir truk tuh pasti pada genit. Iya benar. Iya kayak gitu, terus suka neng atau tiba-tiba kita lagi di belakang dia diklakson, diklakson tiba-tiba kan langsung kaget ya. Udah kayak gitu bukan minta maaf malah ngelabas tapi malah apa ya ngegoda gitu. Itu kan aduh. Bingung banget kenapa bisa kayak gitu kejadian. Kenapa bisa juga dilakukan. Tapi Kakak pernah gak sih ngalamin di catcallingin sama orang gitu? Aku pribadi sih pernah ya. Salah satu ceritanya yang ini. Kayak pas aku lagi lagi jalan pulang, on the way pulang. Kebetulan itu jalanannya itu lagi perbaikan. Otomatis kan jadinya buka tutup jalan ya kan gantian. Nah kebetulan posisi aku itu lagi ada di jalan yang nunggu sebelah sana buat jalan gitu. Terus di depan aku tuh berhenti. Iya, posisinya lagi berhenti. Nah, di depan aku tuh mobil losbak pick up. Atau losbak ya udah sebut aja itulah ya. Terus aku ada di belakang mereka. Nah, di belakangnya itu ada dua cowok. Nah, yang satunya ini dari pas aku berhenti dia udah ngeliatin aja. Kayak aku walaupun dia belum ngomong pun dia udah merhatiin aja itu pasti udah merasa risih nggak sih? Pasti udah ngerasa risih kayak aduh gue ini mau gimana ya, mau maju mobil semua ini nggak bisa jalan nih gue kalau maju tapi kalau diam di sini gue diperhatiin mulu risih terus sampai akhirnya aku diam aja mungkin dia ngerasa menang atau ngerasa oh bisa nih gitu. Terus setelah itu akhirnya dia langsung neng gitu, neng dengan so gantengnya dia, dengan gagahnya dia ngerasa kayak ih terus pede banget iya
aku langsung kayak aduh bener ini gue harus gimana ini. Dan salahnya aku ini pribadi orang yang bener-bener nggak bisa buat speak up gitu loh. Jadi kalau misalkan emang aku lagi ada di situasi kayak gitu, aku bakalan lebih milih pergi. Nggak bakalan kayak berani ngomong apaan sih lu kayak gini, nggak bakal aku berani negor kayak gitu, nggak bakalan sama sekali. Makanya itu salah yang ada di diri aku sih, itu nggak berani banget buat itu. Tapi kalau misalkan di antara kalian ada yang di catcallingin kayak gitu, jangan pernah takut buat ngelawan. Iya. Itu juga catatan buat diri aku sendiri sekarang, jangan pernah takut buat ngelawan sih. Iya. Karena bisa jadi kebiasaan. Kalau kamu sendiri Aku apa pernah ngalamin. Jadi waktu itu aku sempat ngelawan, sempat bilang kenapa manggil-manggil gitu. Iya, itu di mana tuh kejadiannya tuh? Itu waktu aku pulang sekolah, aku Oke. di jalan pulang sekolah itu aku ngelewatin beberapa sekolah SMA. Di situ kan ada warung yang tempat ngumpul cowok-cowok lah ya. Oke, iya. Dari jauh pun aku udah diliatin, aku punya feeling kayak bakal di catcalling. Oke. Bener aja pas udah deket, mereka tuh nyamperin terus bilang kiu cewek kayak gitu kan. Siul terus sampai ada yang bilang minta nomor WA-nya gitu. Kayak aku berhenti, aku coba berhenti terus bilang kenapa manggil gitu. Oke, dilawan nih ceritanya ya. Iya. Coba berhenti dan nanya mau apa sih lu gitu. Iya. Oke. Terus tapi respon mereka aneh Kak, dia malah malu, malah jadi mundur, terus malah pada nyalahin teman-temannya kayak Nyalahin "Ini satu yang sama ini." lain. Iya, Jadi mereka kayak malu sendiri iya, gitu ya. benar. Oke. Mungkin sebenarnya cowok kayak gitu mereka nganggapnya itu candaan. Cuma kalau misalkan emang dasarnya nih ini perempuan bisa digoda, ya udah itu suatu keuntungan buat mereka. Iya. Padahal kalau menurut aku pribadi sih kan banyak ya cara-cara lain untuk kita bisa istilahnya kita bisa dapetin perempuan itu deh, misalnya gitu. Bukan dapetin perempuan, gimana ya? Kan kalian kayak gitu pasti pengen dapetin sesuatu, entah nomor telepon atau apa ya kan? pengen kenalan. Iya, pengen gitu ya. pengen kenal ujung-ujungnya pasti kan kontekan dong, Iya. nomor telepon dong. Iya. Sekarang tuh zaman makin maju nggak sih? Ya kan? Udah banyak media sosial juga. Iya, atau mungkin cara mereka awalnya salah, kayak ya udah kalau misalkan emang lu niat untuk ke arah situ mau kenalan ya udah tinggal baik-baik aja datang permisi gitu. Nggak usah Itu kan menggoda ya. iya, itu kan attitude-nya lebih ada ya. Terus kitanya juga nggak merasa takut. Kalau misalkan mereka kayak gitu kan jadi kesannya bukannya kita malah tertarik. Bukannya kita malah tertarik tapi malah kita jadi takut, jadi risih. Iya. Jadi nggak suka sama dia. Kalau misalkan dia baik-baik mungkin bisa aja kita yang awalnya nggak kenal terus jadi tahu dia gimana, oh ini orang attitude-nya bagus nih. Pasti kan kita juga bisa interest sama dia nggak sih? Ya kan? Banyak cara-cara lain yang bisa mereka lakukan gitu loh. Dan dari situ nanti misalkan kalian minta kenalan baik-baik, bisa kan tukeran sosial media atau bisa lebih bagus tukeran WhatsApp, ya kan? Itu bisa lebih jauh lagi. Dan itu lebih positif arahnya, nggak negatif. Ya kan? Mana catcalling zaman sekarang itu bukan sekedar kayak kayak tadi kamu kayak Neng minta nomor WhatsApp gitu. Catcalling tuh Sekarang ada yang bahkan lebih sampai pegang-pegang. iya, kadang suka ditoel gitu. Aduh, itu jangan deh, kalian harus berani ngelawan deh perempuan dan itu juga bisa dilaporin, guys. Udah ada undang-undangnya pasti. Jadi Betul. kalian jangan takut buat melawan. Kalian perempuan jangan merasa kalau misalkan kalian di catcalling itu kalian cantik. Mungkin emang kalian cantik makanya digoda, tapi kalau kalian tergoda kalian jadi murah. Iya. Kalian gak elegan. Karena pelaku tuh sering menganggap kalau catcalling itu kan candaan gitu untuk Iya. menarik perhatian korban, padahal bisa menyebabkan trauma Iya, benar. dan dampak-dampak yang lain, misalnya berkurangnya rasa percaya diri, Iya. malu. Iya, karena aku pribadi juga kalau misalkan lagi di catcallingin, mungkin kamu juga kayak langsung berkaca sama diri sendiri. Kayak gue apa yang salah ya, baju gue kebuka nggak ya, atau ada sesuatu yang kelihatan atau apa ya, makanya gue sampai digoda laki-laki gitu. Pasti kan gitu kan, itu kan otomatis jadinya mengurangi rasa percaya diri kita, ya kan? Betul. Itu makanya. Tapi menurut kamu tuh kapan ya catcalling atau di mana catcalling itu bisa terjadi? Bisa di tempat-tempat umum, ya atau di transportasi umum deh. Iya. Kan
Kan kadang juga walaupun rame nggak semua orang fokus sama diri kita ya. Pasti mereka punya kesibukannya masing-masing gak sih? Jadi mungkin itu kesempatan buat mereka meng-catcalling ya kan. Makanya mau tempat itu rame apalagi sepi itu nggak menutup kemungkinan kita akan Di-catcalling. iya, kita akan apa sih namanya? Bingung sendiri aku. Akan mengalami kejadian itu. Nah, itu. Jadi biar nggak terjadi nih, kita harus apa sih biar catcalling itu nggak terjadi sama kita? Yang pasti kita harus membatasi diri kita sih. Itu pasti banget buat perempuan. Itu harus membatasi. Entah dari cara kita berpakaian, kita bebas dia berpakaian apa aja, tapi yang pasti kita harus tahu tempat. Ya kan, kita harus tahu tempat kita lagi di mana biar kita nggak digoda atau kita dianggap remeh sampai kita bisa digoda sama mereka. Nah itu sih balik lagi ke diri masing-masing sih. Yang jadi korban, yang jadi pelaku juga harusnya sadar dong ya. Iya. Kalau perilaku itu tuh salah. Iya, karena lu nggak keren coy gitu, gitu nggak sih? Kayak walaupun muka lu ganteng, ini beda-beda ya. Ini pendapat aku aja. Iya. Kalau menurut aku walaupun emang muka lu ganteng nih si yang ngegoda gitu, misalkan laki-laki nih ngegoda ya kan, nge-catcalling. Walaupun lu ganteng tapi dengan cara lu kayak gitu, itu pasti bikin risih kalau buat aku pribadi ya, tapi nggak tahu kalau misalkan buat orang lain. Itu bakalan ngerasa risih. Jadi Iya, buat aku juga gitu sih. ya kan? Harusnya gitu. Harusnya semua perempuan punya prinsip itu. Iya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih Kak Yasmin nih? Aku harap sih untuk para pelaku tuh sadar ya. Apalagi khususnya untuk para laki-laki nih. Aku mohon lah hargai perempuan. Sebagaimana mestinya ya. Iya, harus menghargai perempuan. Atau mungkin kalian punya adik perempuan atau ingat ke ibu kalian deh, kalian pasti nggak mau juga kan adik kalian dilecehkan gitu. Iya. Betul. Dan buat perempuan juga jangan sampai kalian gampang buat tergoda. Kalian itu mahal, kalian itu berharga. Iya kan? Berharga. Kalian harus jaga diri kalian dengan baik-baik. Oke? Jaga diri. Oke, Kak Yasmin. Oke, segini dulu podcast Sharing is Caring kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi untuk kalian semua ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, Comment and like. Jangan lupa juga buat di-share, oke? Oke, sampai ketemu lagi di lain hari. Dadah guys. Sampai jumpa. Bye.